Berfirman Allah kepada malaikat, aku akan ciptakan manusia dari tanah surga, tanah kering yang aku beri bentuk, dan aku tiupkan ruh ke dalamnya. Hai malaikat, sesudah ia berdiri hidup dengan ruh di dalamnya, maka sujudlah kalian. Hadirin sekalian, kita dapat belajar dari ayat ini. Adam diciptakan dari tanah surga yang diberi bentuk wujud manusia. Ditiupkan Allah ruh ke dalamnya, belum ada akal. Dan Nabi Adam telah mendapat kemuliaan sempurna, dilantik sebagai makhluk termulia dengan bukti perintah Allah kepada malaikat sujud. Sujudnya malaikat kepada Adam adalah suatu pelantikan bahwa Adam alaihissalam memiliki keunggulan dari seluruh makhluk. Belum terkisah tentang akal. Ditiupkan ruh dan malaikat sujud. Tidak ada kisah tentang akal. Manakala Adam alaihissalam telah ditiupkan ruh dan telah sujud seluruh malaikat, Allah menghadiahkan seluruh surga kepada Adam. Ini adalah pembuktian kedua bahwa Adam belum memiliki akal, telah mendapat kemuliaan yang sempurna, sujudnya malaikat dan pemilikan atas surga. Siapa hadirin yang mau menolak? Dengan bukti dua pembuktian itu, sujudnya seluruh malaikat dan pemberian surga, seluruh surga, bukan sebagian dari surga, seluruh surga diberikan kepada Adam, membuktikan Adam adalah makhluk termulia. Ingat akhir ayat, manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Mengapa Allah berfirman yang demikian? Hadirin dan pemirsa sekalian, setelah Adam hidup, sujudnya seluruh malaikat dan Adam memiliki seluruh surga. Adam dalam kemuliaan yang sempurna. Lalu Allah menawarkan akal kepada langit dan bumi dan segala isi di antara keduanya. Semua menolak. Allah tidak menawarkan akal kepada Adam. Adam sudah mulia di dalam surga. Ditawarkan akal kepada langit dan bumi, gunung-gunung dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Seluruh makhluk Allah menolaknya. Dan Adam yang mendiami surga yang mulia, ia mengangkat jari, menyatakan menerima amanah itu. Lalu Allah berfirman, alangkah bodohnya Adam. Mengapa ya Adam engkau menerima akal? Sedang tanpa akal engkau telah mulia, semulia-mulia makhluk. Adakah tempat yang lebih agung daripada surga? Adakah suatu pelantikan yang lebih mulia manakala seluruh malaikat sujud kepadamu? Mengapa engkau menerima amanah ini yang tidak aku tawarkan kepadamu, tetapi engkau memintanya? Maka terimalah ini. Sesungguhnya engkau zalim dan bodoh. Hadirin sekalian, apa kezaliman? Apa kebodohan? Zalim itu bahasa Arab, saudara sekalian. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya menganiaya diri sendiri. Jadi Nabi Adam,
Allah berkata, engkau Adam menganiaya dirimu sendiri. Bodoh itu bahasa padan katanya tolol. Engkau tolol, menganiaya diri sendiri. Di mana engkau telah mulia di dalam surga dan sujudnya seluruh malaikat. Tetapi tidak jelas hal mana yang dibuat oleh Adam sehingga Allah memberi predikat bodoh dan menganiaya diri sendiri. Manakala Allah mengamanahkan akal kepada langit, bumi, gunung, dan segala yang berada di antara keduanya menolak, Adam angkat tangan. Lalu Allah berfirman, Adam, sanggupkah kamu menerima ini? Apa yang saya dapatkan ya Allah kalau ternyata saya sanggup? Engkau mendapat pahala. Bila saya lengah, engkau celaka. Oleh yang demikian maka terimalah, kau menyanggupinya. Sejak Nabi Adam menerima akal, hanya 12 jam hadirin sekalian, antara subuh dan asar, Nabi Adam terusir dari surga. Ini kisah yang membingungkan. Kenapa Nabi Adam terusir? Maka perlu dikasih ilustrasi agar jelas. Manakala Adam belum menerima akal, hubungan antara Adam dengan Allah itu lewat Jibril alaihissalam. Bila Adam ingin bertanya sesuatu, ia panggil Jibril. Jibril bertanya kepada Allah, dikembalikan ke Adam. Jadi Jibril selaku mediator, penghubung antara Adam dan Allah. Begitu Adam menerima akal, ia tidak butuh lagi Jibril. Ia punya daya analisa. Lalu iblis laknatullah masuk lewat seekor ular yang sedang tidur di pintu surga. Iblis masuk melewati pantat ular dan keluar pada mulutnya. Ia temui Adam di dalam surga. Hai Adam, engkau ditipu oleh Tuhan semesta alam. Malaikat sujud kepadamu itu hanya suatu formalitas. Kau perhatikan, malaikat itu boleh masuk ke surga dan boleh keluar darinya. Sedang engkau adalah makhluk yang terkurung di dalam surga ini. Kamu tidak tahu, hai Adam, di luar surga adalah kerajaan yang agung. Pendengar 2, Adam bersama istrinya. Biasanya Adam langsung memanggil Jibril. Jibril, benarkah kata iblis itu? Maka Jibril akan menjelaskan. Ini karena sudah merasa hebat diri, punya elemen yang merupakan daya analisis, maka ia menganalisa. Mungkin juga benar. Terbukti saya tidak boleh keluar memang. Sedang malaikat boleh keluar, boleh masuk. Berarti Tuhan curang. Lalu iblis Adam ingat, untuk bisa keluar dari surga, satu, makan buah kuldi itu. Jadi hadirin sekalian, di mana kezaliman, di mana ketololan Adam alaihissalam, ia meninggalkan jalur wahyu. Ia berpijak kepada kemampuan intelektualnya di dalam urusan yang tidak bisa ia lihat. Dia memprediksi, benar mungkin, kata iblis, kalau di luar surga adalah lebih agung daripada di dalam surga. Maka dimakanlah buah kuldi. Maka yang terjadi adalah Adam alaihissalam terusir dari surga karena kecerdasan intelektualnya, karena meninggalkan wahyu hadirin sekalian. Maka kita mengerti sekarang
bahwa hembusan-hembusan asumsi masyarakat mengatakan akal adalah elemen tertinggi, adalah tipu daya iblis, laknatullah. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Kita didik putra-putri kita. Kita sekolahkan pada pendidikan formal. Tapi jangan kita lupakan elemen yang lebih agung dari akal adalah ruh insani, ruh pribadi kita, tiupan dari ilah kita yang datang dari sisi Allah. Ruhul insani itu yang lebih kita bina daripada akal. Kita sekolahkan anak-anak kita. Tapi jangan lupa kita didik dalam nilai agama. Kita perintahkan mereka zikrullah. Kita perintahkan sholat. Kita perintahkan berzakat. Kita perintahkan berhaji. Kita perintahkan untuk mencari guru alim pewaris Nabi, untuk mencapai kebenaran hakikat agama. Sehingga berpijarlah ruh ia mulia di sisi Allah, di samping akalnya yang juga jenius. Hadirin sekalian, yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir nanti bukan akal, hadirin sekalian. Yang disidangkan adalah ruh saudara. Andai kata saudara S2, S3 ataupun S16 sekalipun, tidak ada artinya di hadapan Allah bila ruh saudara adalah buram. Tetapi dalam majelis ilmu yang sesingkat ini, tidak mungkin saudara mampu mendalami, mencerna sampai ke dalam hakikat pengertian tentang apakah akal sebenarnya dan apakah ruh dan bagaimana melatihnya. Saudara butuh guru pembimbing, alim pewaris Nabi. Menjadi masalah juga, siapa yang disebut alim pewaris Nabi tidak dapat diajarkan pada majelis ilmu yang sesingkat ini, hadirin sekalian. Hanya saya menekankan, marilah kita sadar bahwa asumsi masyarakat bahwa akal adalah elemen termulia pada diri manusia itu adalah hembusan, hasungan, tipu daya iblis, laknatullah. Mari kita muliakan elemen yang tertinggi pada diri kita, yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala, ruhul insani, dan genapi dia dengan ilmi. Karena ilmi adalah dari sisi Allah pula. Apakah ilmi, hadirin sekalian? Mari kita belajar surat Al-Ankabut ayat 49. Ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Al-Quran itu nyata di dalam dada orang-orang berilmu. Maka ilmu itu adalah Al-Quran. Akrabkan putra-putri Anda, lazimkan mereka melafal Al-Quran, agar Allah menurunkan nurul ilmi yang bersatu dengan nurul insani milik putra-putri saudara. Mereka akan mendapat kejayaan di dunia dan mulia di akhirat nanti, manakala menghadap Allah dalam kecemerlangan nur insani. Hadirin sekalian, sekali lagi saya tekankan, hendaklah Anda mencari guru yang benar-benar qualified, alim di sisi Allah, yang mampu mendapat pelajaran langsung dari sisi Allah. Mereka sebagai al-mutakin. Mari kita simak Al-Baqarah 282.
Dan bertakwalah agar Allah mendidikmu. Pendidikan formal itu penting, hadirin sekalian. Manakala putra-putri Anda kecil sampai dengan remaja, didik mereka pada perguruan-perguruan tinggi, baik formal atau non formal. Liputkan pula mereka pada pesantren-pesantren. Tetapi itu belum memadai manakala mereka belum mencapai ketakwaan dalam didikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 282. Hadirin sekalian, saya tutup majelis ilmu ini dengan pesan. Marilah kita mencermati bahwa elemen yang teragung, termulia, dan perlu pembinaan kontinu dan terus-menerus untuk mencapai insanul kamil adalah ruhul insani milik kita. Akal adalah suatu elemen pembantu. Dia hanya sebagai daya analisa pada hukum-hukum kausal. Dia bukan suatu elemen yang dapat menjangkau urusan gaib, mengenal kepada Allah dan lain sebagainya.